Halo Sobat Teknik, aku Yazid. Aku Ivana. Balik lagi bersama kami di Riset Karya. Dua narasumber keren kita dari tim KMK. Gunakan sebagai proses seleksi untuk Nah, riset karya kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih dengan dua narasumber keren kita dari tim KMK. Nah, bener banget. Gimana kalau kita langsung kenalan sama mereka? Untuk mas-masnya silakan memperkenalkan diri. Halo, aku Salim. Di sini saya sebagai General Manager dari balapan tim Chemical UNS. Aku dari Prodi Teknik Kimia angkatan 2022. Halo, aku Edric, aku sebagai Technical Manager, aku berasal dari Teknik Kimia Angkatan 2022. Nah, dengar-dengar nih Mas, kemarin habis memenangkan juara lomba ya, bulan lalu. Nah, juara apa tuh Mas? Ya, bener banget nih. Jadi alhamdulillah kemarin itu kami kan habis mengikuti kompetisi Chemicar yang diselenggarakan oleh American Institute of Chemical Engineer atau AICHE Indonesia, yang diselenggarakannya bersamaan dengan AICHE Indonesia Student Conference di PMAK Migas Cepu. Dan di situ alhamdulillah kami mendapat first runner up di performance car, dan ya itu sebuah capaian yang luar biasa lah buat kami. Dan itu lombanya itu sebenarnya digunakan sebagai proses seleksi untuk mengikuti tahap ke jenjang selanjutnya gitu di AICHE Global Chemical Competition yang akan diselenggarakan di San Francisco, Amerika. Wah, keren banget nih. Nah, kira-kira konsep mobilnya gimana sih Mas? Oh iya, jadi ini mobil yang kemarin kami kompetisikan ya. Jadi mobil yang kami ciptakan ini berbasis gas bertekanan dari reaksi dekomposisi hidrogen peroksida menggunakan katalis potassium iodide yang akan mengenerate gas oksigen, kemudian gasnya akan ditekan dan akan dialirkan ke sistem pneumatik yang sudah kami rancang ini. Dan alhamdulillahnya dengan sistem kami ini bisa menghasilkan data yang akurat gitu. Wah, keren banget ya Mas. Pasti teman-teman nih penasaran soal Chemicar. Chemicar itu sebenarnya apa sih Mas? Iya, jadi Chemicar itu merupakan inovasi sebuah mobil berpenggerak yang menggunakan energi selain energi fosil ya. Jadi basisnya itu adalah reaksi kimia yang tidak menggunakan combustion reaction. Itu terserah, jadi reaksinya itu berdasarkan gas yang tergenerate atau cell volta ataupun thermoelectric generator, bahkan ada yang menggunakan fuel cell gitu. Karena kan Chemical tujuannya adalah untuk membantu mengurangi emisi karbon yang ada di bumi kita ini, jadi gitu. Wah, keren banget ya. Nah, kemarin kan habis memenangkan lomba Chemical, sebelumnya ada menang lomba lagi nggak Mas kira-kira? Ada dong, tahun lalu kami ada ikut 15 Malaysian Competition, dan di sana kami mengirimkan 2 tim, dan hasilnya itu kami mendapatkan untuk nominasi car for performance kami mendapatkan juara 6 dan juara 5. Kemudian untuk nominasi poster kami mendapatkan juara 5. Oke, itu pesertanya itu dari 28 partisipan dari berbagai negara. Wah, keren banget, banyak banget prestasi dari anak-anak Chemical nih. Nah, kan keren-keren nih anak Chemical. Nah, kerjaan anak-anak Chemical tuh ngapain aja sih Mas di lab? Kerjaan anak-anak Chemical ya, bermacam-macam sih. Ada yang nge-lab, ada yang bikin dokumen. Jadi tuh kalau misal dalam suatu kompetisi itu kita ada job desk-nya masing-masing. Ada yang ngerjain dokumen itu kayak job safety analysis, itu berisi tentang apa-apa saja yang harus kita lakukan untuk menanggulangi bahaya ketika kita menjalankan trial-trial ini. Terus ada material safety dataset, itu potensi bahaya dari material-material yang kita gunakan. Kemudian juga ada divisi mekanikal yang tugasnya itu untuk ngerancang mobil, mulai dari mendesain mobil dari 2D, 3D, terus merealisasikannya sampai jadi kayak gini. Terus ada divisi chemical juga tugasnya itu untuk trial itu kayak semacam kegiatan untuk mengambil data, jadi kita bisa tahu berapa sih jaraknya untuk volume sekian, jaraknya itu dapatnya berapa, untuk volume sekian dapat tekanannya berapa. Kemudian ada divisi manajer juga
termasuk ke bagian teknikal. Kalau manajer ini tugasnya untuk mengurus data-data administrasi untuk perlombaan seperti itu. Terus berarti untuk non teknikalnya itu ngapain aja Mas ini? Oh ya, jadi selain ada technical, di Chemicar itu juga ada non technical ya. Jadi non technical yang ada di Chemicar itu dibagi menjadi 3 divisi. Yang pertama itu ada media and design, itu yang tugasnya manage semua akun sosial media Chemicar UNS dan membuat postingan-postingan, konten-konten yang pastinya menarik. Dan kemudian ada divisi finance and administration, itu divisinya yang mengatur keuangan Chemicar sendiri dan mengurus segala urusan administrasi yang berkaitan dengan Chemicar. Kemudian ada divisi public relation and fundraising, yang itu tugasnya menjalin hubungan dengan ormawa-ormawa lain selain Chemicar, atau menjalin hubungan dengan sponsor dan lain-lain seperti itu. Tadi kan udah dijelasin juga ya Mas soal mobil yang ikut lomba di ICE kemarin. Itu tuh kalau jenis mobil yang lain tuh ada apa aja sih Mas? Oh ya, jadi Chemicar ini kan luas ya. Sebenarnya tidak dibatasi menggunakan reaksi apapun, jadi bebas, sekreatif mungkin, pokoknya seimajinatif mungkin. Jadi untuk mobil Chemicar yang sudah ada saat ini itu tuh setahu saya ada mobil berbasis gas bertekanan, dan itu gasnya entah dari oksigen ataupun CO2 ataupun gas-gas lainnya. Kemudian ada yang berbasis self volta, itu biasanya menggunakan aluminium air battery. Kemudian ada yang berbasis thermoelectric generator, dan ada yang fuel cell juga. Wah, mobilnya kayaknya keren-keren banget nih. Nah, kira-kira mobil-mobil yang sudah dijelaskan tadi itu mau diikutin lomba apa aja sih Mas kayaknya dalam waktu jangka dekat ini? Ada nggak lomba-lomba yang sekiranya mau diikutin? Oke, jadi untuk lomba terdekat ini nanti tanggal 12 itu ada lomba ICDC, yaitu perlombaan bagian dari Ecodays yang dilaksanakan oleh Teknik Kimia UNS. Nanti ada perlombaan Chemicar-nya, nanti diikuti oleh tim Chemicar UNS juga. Di sana kami mengirimkan 2 tim. Kemudian nanti tanggal 30 November, nah itu ada Malaysian 16 competition. Jadi itu lanjutan dari seri sebelumnya yang tahun lalu kami ikutin. Nah di situ juga kami mengirimkan perwakilan untuk ikut lomba itu. Wah, semoga ntar waktu ikut lomba bisa juara ya masing-masing lombanya. Nah, tadi kan sudah dijelasin nih kayak ikut mau lomba apa, terus konsep mobilnya gimana. Nah, ada nggak sih tantangan tersendiri dari pembuatan mobil tersebut? Kira-kira apa sih tantangan yang sudah dilewatin, atau kedepannya bakal gimana tantangannya dari Mas? Ya, jadi membuat sebuah mobil Chemicar itu cukup tricky ya. Jadi tantangannya itu banyak, dari hal mekanis yang awalnya itu kita membuat desain rancangan 3D, kemudian ditranslate ke 2 dimensi, kemudian direalisasikan, dicetak. Itu kami juga biasanya memilih bahan construction mobil kami itu menggunakan apa, bisa menggunakan akrilik ataupun menggunakan aluminium hollow dan lain-lain. Jadi ya step pertama adalah merancang sebuah desain mekanikal yang tentunya bisa mensupport sistem kita gitu. Jadi tergantung dari jenis mobilnya nanti. Kemudian setelah urusan mekanikal itu selesai, itu baru kita merambat ke arah elektrikal dan instrumentasi yang lain-lain, pokoknya yang mensupport berjalannya mobil kami gitu. Setelah instrumental dan elektrikal itu sudah terfikskan, itu baru kita step yang selanjutnya itu ke ranah chemical, karena di situ adalah main dari inti Chemicar-nya. Karena kan inti dari Chemicar itu bagaimana kita mengendalikan proses reaksi kimia gitu. Jadi seperti itu. Wah, ternyata banyak banget ya tantangan dan proses dari pembuatan mobil itu. Nah, Chemicar nih kayaknya keren-keren banget nih. Nah, aku mau nanya nih Mas, kapan sih oprek Chemicar itu? Ya, jadi Chemicar itu rencananya akan mengadakan open recruitment member baru ya, yang akan dilaksanakan di dekat-dekat ini. Jadi untuk tanggal pastinya stay tune aja di Instagram Chemicar UNS. Nah,
teman-teman pasti pada penasaran nih kapan oprek Kemekar. Nah, ditunggu aja ya. Mungkin untuk penutup, aku boleh nih ngasih, Masnya boleh nih ngasih closing statement untuk teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman yang tertarik dengan hal-hal seperti sustainability dan environmental friendly dan lain-lain, tuh bisa banget join ke Kemekar karena di situ kalian bakal dibimbing oleh kakak-kakak yang sudah berpengalaman lah di situ untuk membuat sebuah mobil yang tentunya ramah lingkungan. Ya, Dan buat adik-adik jurusan apapun, angkatan 2023 ataupun 2024, ditunggu untuk menjadi new generation of balapan tim Kemekar UNS. Nah, mungkin itu dari closing statement dari Masnya. Kami dari BEM Riset Karya pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye. Pas Cok, kurang dari ngurus ini. Dia beres banget.